Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang pusat pembelajaran tentang vektor fisika kelas 10 semester 1. Standar kompetensi yang hendak kita capai yaitu menerapkan konsep besaran fisika dan pengukuran. Sedangkan kompetensi dasar siswa tersebut harus bisa melakukan penjumlahan vektor. Indikator yang harus dicapai juga yaitu siswa mampu menjumlahkan vektor dengan metode poligon. Yang kedua, menjumlahkan vektor dengan metode jajaran genjang. Dan ketiga, menjumlahkan vektor dengan cara analisis. Baiklah, kita perhatikan contoh animasi tentang vektor. Perhatikan gerak benda tersebut. Tikus mula-mula bergerak ditunjukkan dengan vektor perpindahan V1, kemudian berbelok ditujukan pada vektor perpindahan V2. Bagaimana cara mendapatkan perpindahan totalnya? Baiklah, kita akan membahas bagaimana kita bisa mencari perpindahan yang dilakukan oleh tikus tersebut. Langkah yang pertama, kita menggambarkan vektor pertama. Kita garis sejajar V1. Setelah itu, gambarkan vektor V2 di ujung vektor V1 dan dengan menggunakan arah ke atas. Yang ketiga, tarik vektor resultan dari V1 hingga ujung V2. Itulah yang dinamakan resultan atau perpindahan dari tikus tersebut. Resultan sama dengan V1 ditambah V2, seperti itu. Lalu bagaimana cara mencari resultan apabila tidak bersamaan? Maka seperti tadi kita gambarkan dulu A ke B. Terus kalau ditambah, dia akan mengikuti panahnya, dan panah tersebut kita tentukan di titik berikutnya. Nah, karena ini resultan, bagaimana kalau B-nya yang di bawah? B terlebih dahulu, baru yang A, baru kita mendapatkan resultan gayanya. Dan bagaimana untuk mencari resultan apabila A terlebih dahulu, ya, dan B yang agak menyimpang ke atas, itu menggunakan A ditambah B, resultannya A ditambah B. Yang ketiga, bagaimana cara mencari resultan apabila A min B? A min B itu kita ketahui bahwa A dan B, ya, itu dilihat dari titik yang sama. Lalu tanda panahnya yaitu ke bawah. Kalau min itu garisnya ke bawah, dan kalau ke bawah itu A min B, resultannya A min B, R sama dengan A min B. Nah, bagaimana kita menggambar vektor apabila mengetahui A ditambah B? Seperti ini, kita gambarkan terlebih dahulu yang B, baru kita tarik garis yang A ke atasnya, baru kita mendapatkan resultannya. Resultan sama dengan A ditambah B. Dan bagaimana kalau resultan atau ada 3? Kita menggunakan yang posisi yang paling bawah, lalu kita lanjutkan ke atas, baru yang C-nya, baru resultan sama dengan A ditambah B atau tambah C. Baiklah, lalu apa bedanya hasil A ditambah B dengan A dikurang B? Nah, kalau A ditambah B itu menghasilkan nilai C atau resultan, dan A min B itu dinamakan D, ya, D. Menjumlahkan vektor secara jajaran genjang. Bagaimana cara mencarinya? Dengan menggunakan rumus V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2V1 V2 cos alfa. Bagaimana kita mengetahui itu V1 atau V2? V1 itu disimbolkan dengan V
1 dan V2 itu dilambangkan dengan V2 atau kecepatan 2. Dan cos alfa itu dicari dari berapa sudut dari V1 dan V2. Alfa itu adalah sudut yang membentuk jajaran genjang dengan resultan yaitu V1 ditambah V2, seperti itu. Lalu bagaimana mengurangkan vektor secara jajaran genjang? Kalau seperti jajaran genjang, karena kita mengetahui kalau min tadi itu arah posisinya ke bawah, maka itu rumusnya V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat dikurang 2V1 V2 cos alfa, di mana cos alfa tadi didapatkan dari resultan antara V1 menuju V2, itu alfanya atau sudutnya ya. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu komponen vektor. Komponen vektor ialah komponen vektor yang menurut arah sumbu kartesius, yaitu komponen arah X dan arah Y. Nah, seperti contohnya ini. Maka berapa hasilnya jika F1 sama dengan 10 atau atau gayanya 10 Newton dengan alfa 30 derajat. Tentukan berapa vektor Fx dan Fy. Ya, kita mengetahui bahwa cos itu sisi samping per sisi miring. Ya, Fx sama dengan F cos alfa, maka nilai dari F tadi adalah 10, cos dari 30 adalah setengah akar 3, dan hasilnya 10 kali 2 setengah adalah 5 akar 3 Newton. Dan untuk Fy itu F sin alfa 10 sin 30. Kalau sin 30 adalah setengah, berarti 10 kali setengah adalah 5 Newton untuk Fy. Jadi untuk komponen vektor Fx sama dengan Fy sama dengan 5 akar 3 dan 5 saja. Vektor satuan ya. Vektor dasar yang dinyatakan menurut komponen arahnya, arah sumbu X itu adalah I, arah sumbu Y adalah J ya. Ingat kalau X itu I, Y itu disimbolkan dengan J, sehingga 1X sama dengan I, 2X sama dengan 2I, 3X sama dengan 3I, dan selanjutnya. Seperti itu juga, seperti 1Y sama dengan J, 2Y 2J, 3Y 3J, sehingga Fx sama dengan Fi atau dan Fy sama dengan Fj. Menjumlahkan vektor secara analisis. Langkah yang pertama yaitu langkah menjumlahkan vektor secara analisis. Uraikan masing-masing vektor menurut arah komponennya. Ya, seperti kita tahu tadi, kalau ke kanan itu F cos alfa dan ke kiri F2 cos A2, seperti kita menguraikan vektor yang kita pelajari di matematika. Yang nomor 2 yaitu jumlahkan komponen vektor pada masing-masing arah X dan Y. Nah, agar lebih mudah digunakan tabel berikut, ikuti langkahnya. Masukkan besarnya vektor dan sudutnya pada tabel. Hitung Fx dan Fy masing-masing vektor. Masukkan tabel kolom Fx dan Fy. Yang ketiga, jumlahkan pada kolom Fx serta pada kolom Fy masing-masing pada simbolnya. Nah, seperti ini. Nah, contoh soal yang pertama. Dua gaya F1 dan F2 masing-masing besarnya adalah 4 Newton dan 3 Newton, bertitik tangkap sama dan saling mengapit sudut 90 derajat. Tentukan besar vektor resultan. Ya, seperti yang kita sudah ketahui tadi, kalau dia berhadap-hadapan atau dengan menggunakan rumus
rumus jajaran genjang, maka V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 V1 V2 cos alfa. V sama dengan 42 itu ditambah 32 cos 90. Lalu hasilnya mendapatkan 5 meter.